Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu terkasih. Bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik kepada setiap kita. Kita bersyukur kita boleh dikumpulkan kembali dalam rumah Tuhan pada hari ini. Mari kita bawa hati kita, seluruh hidup kita persembahkan sebagai kabar syukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu baik, sangat baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Sekali lagi kita angkat pujian ini, jiwaku. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sungguh tidak ada yang sepertimu Tuhan, yang selalu baik bagi kami. Jiwaku merindukanmu. Mari setiap jemaat Tuhan menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pujiannya mengalir dari setiap hati kita. Jiwaku, karena memang benar-benar bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama, katakan ku bersyukur. Sekali bersyukur padamu Tuhan, padamu sumber pengharapanku. Engkau penolong kami Tuhan, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus Kristus anaknya telah mati untuk kita. Dia rela berikan untuk kita semuanya. Sehingga kita yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya di dalam anugerahnya. Mari kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.
give thanks, give thanks, sweet and grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And God, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let God, let the weak say, I am. Kami kuat di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu bagi kami Tuhan, menguatkan setiap kami, memperkaya kami Tuhan. And God, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Sekali lagi dengan lembut katakan, and now let the weak say. Mungkin ada di antara kita yang sedang lemah saat ini. Angkat imanmu, pandang kepada Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk kita. Dia berikan segalanya bagi kita. Dia mengasihi kita. Dia baik bagi kita. Bersyukurlah pada Tuhan. Haleluya. And God, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Benar Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur, karena Tuhan sangat baik bagi kami. Bahkan kami terkadang tidak menyadari kebaikan Tuhan itu dalam hidup kami. Terkadang kami menganggap biasa saja, sepele, ketika kami datang dari rumah kami ke tempat ini. Tuhan, terima kasih buat Yesus yang Kau berikan kepada kami, rela berkorban, nyawamu Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih ada, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan kuatkan kami, mampukan kami, topang setiap kami, untuk senantiasa berdiri tegak di hadapan Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kami tidak kuat berdiri sekalipun, kami akan berlutut dan mengangkat tangan di hadapan-Mu. Bahkan ketika kami tidak mampu berkata-kata kepadamu, roh kami akan berbicara kepada Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami datang kepadamu bukan karena rutinitas, formalitas, tapi karena kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kau jamah hati kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan lawat setiap kami. Tuhan anugerahkan kami sukacita, kekuatan baru di ibadah pada pagi ini. Tuhan yang bertata atas puji-pujian kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap
untuk datang beribadah kepada Engkau. Layakkan setiap kami, ampuni kami Tuhan. Bagimu pujian, bagimu hormat, kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Lewat pengakuan iman rasuli ini kita kembali diingatkan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal. Mari kita memulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Masih berdiri Bapak Ibu, kita siap memuji Tuhan. Setiap kita yang datang tempat ini pasti rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Di saat kita memuji Tuhan, ada kekuatan baru, ada sukacita baru mengalir dalam hati kita. Amin. Mari kita naikkan pujian dengan sukacita. Kita katakan kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari dengan lebih sukacita lagi, kita pujikan pujian di hadapan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya Kami datang dengan bersorak-sorai di hadapan dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, lebih lagi akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia setiap kita yang bersyukur kepada Tuhan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali katakan bersyukur, kita tepuk tangan di atas kepala kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia Alasan kita bersyukur kan sebab Dia baik, amin. Haleluya. selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
baik, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita dahsyat luar biasa, begitu baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita untuk jalan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Yang boleh memberikan kita ajaran apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian. Ku bersyukur Bapa. Sungguh banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Sungguh rancangan Tuhan indah dalam setiap hidup kita. Tak ada satupun rencana Tuhan yang jahat atas setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk menyambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita pujikan sama-sama. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup. Hendaklah setiap kita boleh menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Indahmu terjadi di hidup. Bapa, Engkau mengerti segalanya. Bapa yang mengerti Segala yang kita perlukan Tuhan sediakan. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur padamu Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kasih-Mu itu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami harus bersyukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Sungguh kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. nyata Yang kami mau katakan kepadamu Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri sama-sama. Ku bersyukur Bapa.
Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa melewati lembah kelam. Bersama Tuhan kita bisa tegak berdiri karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Haleluya. Sama-sama katakan, tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami gentar-gentar Tuhan. Hatiku tak Dengan iman katakan pujian ini Bapak Ibu. tahu tangan-Mu yang menopang. Sekali lagi katakan, tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hari. Hati kami takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur. Kami mengangkat setiap hati kami. Tangan kami angkat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Di luar Engkau kami tidak temukan kasih seperti-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kekuasaan Tuhan sepanjang malam, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan boleh datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga sebentar kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang beracara di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan penyampaian firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Biarlah kiranya Engkau pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati setiap kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Shalom ya. Rasanya lama sekali tidak ketemu saya ya. Ya, saya kemarin liburan ke Guangdong ya. Enggak lah, just kidding ya. Saya dipercaya untuk melayani di remaja gitu. Jadi kalau jemaat sebagian ada yang tanya, kok jarang lihat contohnya gitu ya, opa Koreanya. Ya, opanya lagi di remaja gitu ya. Nah, saya bersyukur saya dapat kesempatan sesama hamba Tuhan untuk bergantian gitu ya. Nah, hari ini juga saya ceng sebetulnya dengan Pak Sam gitu. Nah, Pak Sam gembala lagi seminar di Bangka gitu ya, di cabang kita di sana gitu ya, seperti itu. Jadi saya merasa terhormat gitu ya menggantikan Bapak Gembala gitu ya. Ya, pagi hari ini saya mau berbicara tentang temanya adalah Mazmur Syukur gitu ya. Seperti pujian tadi yang sudah kita naikkan gitu, saya sampai merinding-merinding di depan itu saudara ya. Saya nggak tahu apa karena kursinya ada tulis hamba Tuhan gitu ya, jadi merinding-merinding begitu ya. Begitu menyentuh hati gitu ya lagunya itu, relate dengan kita hari ini gitu, bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu seringkali kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan gitu. Nah, oleh sebab itu pujian yang pertama tadi itu kita harus naikkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan gitu ya. Nah, hari ini kita bersama yang terambil dari Mazmur 18 ayat 1 sampai 4, nanti dilanjutkan 31 sampai 32 gitu ya. Ya, nah, saya tahulah semuanya nggak bawa Alkitab gitu ya, sudah modern sekarang ya. Jadi semuanya pakai handphone gitu ya. Yang penting jangan lihat WhatsApp aja gitu ya, terdistract gitu ya. Oke, kita baca secara bergantian, saya tidak mau sendirian gitu ya, karena jemaat Kalam Kudus Kosambi itu kan ribuan gitu ya, jadi saya nggak bisa sendiri gitu. Ayat yang pertama laki-laki, ayat yang kedua ibu-ibu gitu ya, wanita ya. Jadi ganti-gantian ya, bersahut-sahutan. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti 3, 1, 3, 4-nya biar saya gitu ya. Semua udah di sana kelihatan kan ya? Oke, kita baca dulu ya bersama ya. 1, 2, 3. Dari hamba Tuhan yakni Daud. Kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ya, demikian firman Tuhan ya. Nah, saudara, ayat ini adalah perkataan nyanyian Daud kepada Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman musuh-musuhnya dan juga dari kejaran Raja Saul pada saat itu. Nah, Daud dengan keluh kesahnya dia menaikkan ucapan syukur itu ketika Tuhan telah menolong dia, menyelamatkan dia sehingga ia boleh terlepas dari tangkapan musuh-musuh atau prajuritnya Raja Saul waktu itu begitu ya. Nah, saya mulai dengan ya gitu ya, nggak cocok kalau saya udah Guangdong nggak pakai Chinese gitu ya. Ya, ini asli ini dari Cungkuo ya. Ya, saya tadi udah belajar dikit ya. Sebuah pepatah Tiongkok yang terkenal dia berkata bahwa Yin Sui Si Yuan gitu ya. Nah, kalau nanti saya salah hafalnya boleh dikoreksi ya. Makanya saya bawa minum gitu ya. Nah, artinya adalah kita harus mengingat sumber di mana asalnya air itu gitu.
Nah, sama seperti makan buah, ingatlah pohonnya. Pepatah ini mengingatkan agar orang tahu berterima kasih. Minum air ada yang menyediakan, ada yang memasak, ada yang membelinya, bahkan ada yang menciptakannya. Jadi kalau kita bisa menikmatinya hari ini, belajarlah berterima kasih pada yang memberikannya. Melalui pepatah ini jelas kita bisa ingat siapakah yang menjadi penolong, pemberi berkat, penyelamat hidup kita, yaitu dialah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan ataupun sumber syukur kita, gitu ya. Nah, saudara, Daud mengajarkan kepada kita tentang arti dari ucapan syukur yang sesungguhnya, di mana di saat ia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, dihimpit dengan berbagai tekanan, penyerangan dari bala tentara kerajaan Saul, dan ia merasa hidupnya itu tidak akan lama lagi dia ditangkap dan dia akan mati dan tidak menjadi apa-apa. Akan tetapi penyertaan tangan Tuhan yang luar biasa yang menjadi sumber kekuatan Daud. Penghiburan, penyelamat Daud ialah Tuhan. Oleh karenanya ketika Daud terluput dari ancaman akan penganiayaan bahkan pembunuhan, dirinya tidak melupakan akan pertolongan Tuhan. Nah, seperti di dalam Mazmur ayat 31 dikatakan bahwa adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Yang ayat 32 dikatakan bahwa sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batuku kecuali Allah kita. Daud menggambarkan akan sumber ucapan syukurnya ialah Tuhan sebagai gunung batunya. Daud mengakui bahwa Allah adalah sumber kekuatan untuk hidupnya, dan dia katakan bahwa Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara, betapa bahagianya bila kita menyadari bahwa Allah itu menyertai di dalam segala aspek kehidupan kita. Baik di dalam kehidupan, pergumulan kehidupan kita, bencana yang seolah-olah menimpa kita kapanpun begitu ya. Nah, saya tinggal di sini terus kan pas Sincia saya tidak bisa kemana-mana begitu ya. Karena dikepung dengan banjir begitu, yang akhirnya saya tidak dapat angpau jadinya gitu ya. Karena nggak bisa ditransfer gitu, harus datang Contau gitu. Kalau Contau nggak datang, saya tidak mau transfer gitu ya. Banjir kita tidak pernah tahu gitu kan. Nah, tetapi kita masih tetap bisa bersyukur begitu, masih bisa makan pempek gitu ya di sekitar sini gitu, untung ada yang buka. Nah, itu karena semata-mata pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita gitu. Nah, oleh karenanya kita nggak boleh melupakan hari ini kita ada itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan begitu. Nah, Daud pun mengingat akan kebaikan Tuhan itu bukan karena kuat dan gagah dia begitu. Yang kita tahu Daud terkenal dengan ketapelnya yang sudah bisa menjatuhkan raksasa itu begitu. Tetapi Daud tidak merasa bangga diri begitu. Daud tahu bahwa ketika dia berhadapan dengan Raja Saul gitu, yang punya kerajaan besar, dia akan pasti dibunuh begitu ya, dan nggak hanya perkara yang biasa begitu. Nah, dengan kekuatan dia untuk melawan bala tentara itu tentu dia tidak sanggup. Nah, oleh karenanya ketika dia terasingkan masuk di dalam gua Adulam waktu itu, dia bersimpuh, berserah, memohon kepada Tuhan, dan dia nyatakan bahwa Tuhanlah kekuatanku, seperti lagu tadi gitu ya. Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah perisaiku, tidak ada siapapun yang bisa menolong aku. Nah, sama halnya saudara, kebutuhan akan kekuatan kita itu terkadang tergantung kepada apa yang sedang terjadi di dalam hati kita. Pikiran dan perkataan yang sering kali kita ucapkan itu hendaknya bersandar kepada kehendak Tuhan. Di mana Daud juga berpaling kepada Allah di dalam kebutuhan ataupun pergumulan akan kehidupannya. Jadi Daud itu melekat sekali kepada Tuhan. Jadi apa-apa ingatnya Tuhan gitu ya. Nah, saya ingat dulu ya, saya pernah ketemu bos besar lah gitu ya di salah satu kota gitu. Nah, orangnya itu suka ngobrol begitu. Nah, untungnya saya itu bisa mengimbangi lah sedikit gitu ya. Jadi dia ngobrol apa aja campur-campur begitu. Tapi ketika saya sudah tidak bisa jawab, saya cuma bilang bahwa ya semua karena Tuhan om begitu.
Langsung dia bilang, aduh JB kalau sudah panggil bos besar saya nggak bisa lawan lagi, kata dia. Saya undang kamu ke sini untuk kita berdebat, kata dia. Bukan untuk kamu panggil rajanya, kata dia gitu. Saya nggak bisa lawan, kata dia, kalau sudah panggil Tuhan, kata dia. Nah itu membuktikan apa saudara? Bahwa kekuatan kita, pikiran kita, kemampuan kita, kehebatan kita, apapun itu tidak ada bandingnya kalau Tuhan tidak memberkati hidup kita. Ya. Nah, makanya colek dulu kiri kanan dong. Semua karena Tuhan. Tetapi ketika semua hal itu diluputkan dari kehidupan kita, maka kita haruslah mengingat akan kesemuanya itu. Siapakah yang telah melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar di dalam kehidupan kita? Ialah Tuhan, saudara. Nah, oleh karenanya di dalam Mazmur 73 ayat 22 dikatakan bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, saya tadi nggak janjian dengan WL gitu ya, tetapi pujiannya saya cuma janjian give thank aja. Tapi selebih-lebihnya itu semuanya itu kok berkaitan gitu ya. Nah berarti Tuhan ingin kita jauh lebih dalam lagi masuk untuk merasakan hadiratnya melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk kita itu mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan gitu. Ucapan syukur itu tidak hanya berbicara tentang perkataan saudara. Tuhan gak butuh gitu ya, Tuhan butuh dipuji gitu. Tapi juga yang Tuhan butuh itu adalah tindakan nyata kita gitu. Nah seperti minggu lalu pas saya berkhotbah tentang perubahan hidup. Orang yang bertobat itu lahir baru otomatis berubah gitu kan hidupnya. Ada buah yang dihasilkan. Nah sama ketika kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, Tuhan sudah menolong akan hidup kita. Tentu kita harus melakukan sesuatu sebagai bentuk ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi tidak hanya melalui kata-kata saja gitu kan, yang jadinya tuh omdo gitu kan. Tuhan juga kalau mau bercanda, Tuhan kita itu suka bercanda saudara ya. Kalau dia suka bilang gitu, ala lu omdo doang gitu kan. Mana actionnya mana gitu ya. Apa nih? Kurang apa ya? Gereja. Kurang LCD yang mahal gitu ya, yang LED. Mana? Tuhan gereja kami udah bagus, LCD-nya kurang bagus. Ya udahlah kita berdoa aja, bersyukur Tuhan. Mana? Cepet tiau nih. Contoh ya saudara, contoh gitu ya. Jadi selain kita bisa berkata-kata, tapi juga butuh action untuk melakukan itu. Nah kalau kita merasa bahwa kita bersyukur sama Tuhan, buktinya apa gitu. Tidak hanya sekedar kata-kata yang Tuhan mau, tetapi yang Tuhan mau adalah tindakan nyata kita. Ketika kita mengerti firman, apa? Actionnya tuh apa? Nah baru makna daripada ucapan syukur itu sungguh-sungguh bisa menjadi berkat. Kita bisa dipakai orang untuk memberkati orang lain. Sesederhana itu saudara. Jadi ketika kita mengucap syukur saja, orang bisa terberkati oleh karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti itu ya. Nah sehingga kita tidak bisa tidak untuk memperkatakan bahwa Tuhanlah sumber syukurku. Karena telah meluputkan aku. Tuhanlah sumber syukurku. Karena telah membebaskan aku dari kesulitan, penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi siapakah yang telah melakukan perkara yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita? Ialah Tuhan sumber syukurku. Ngomong dan kiri kanannya, semua karena Tuhan. Biar nggak fokus ke saya aja, gitu ya. Oke, ya. Nah, tadi saya udah siapin kacang, tapi kacangnya tenggelam begitu ya. Ini juga saya udah belajar nih ya. Wang en fui, gitu ya. Turunnya langsung kena ini kita ya. Nah, sebuah peribahasa ini mengatakan orang yang menjadi lupa diri ketika ia sudah berhasil. Hal ini tidak jarang kita temui di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, jangan pernah kita melupakan akan kebaikan Tuhan yang telah menjadi kebaikan Tuhan yang menjadi keadilannya gitu ya. Itu kalau secara Inggrisnya. Nah, maksudnya adalah saudara, ketika tadi saya udah bawa kacang ya, tapi kacangnya itu kayaknya beda gitu ya.
Jadi ketika kacang itu dicopot kulitnya, terus dimasukin ke air, biasanya kacangnya itu tuh tenggelam, si kulitnya itu ngambang gitu, nggak jatuh. Nah itu maksudnya, itu arti dari itu ya. Forget kindness to turn one back on justice gitu ya. Atau jangan seperti kacang yang lupa kulit. Kenapa? Karena ketika kita melupakan jasa baik orang yang sudah menolong kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah membantu kita, terlebih Tuhan yang sudah menolong hidup kita, yang menyertai kita, bahkan memberkati hidup kita, sampai kita lupa. Nah, ada keadilan Tuhan di situ. Ialah kita akan jatuh begitu ya. Nah, sama seperti firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 12 katakan, dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam dunia ini tentu kita sering menemui dua macam manusia gitu ya. Manusia yang pertama adalah orang yang tahu berterima kasih. Dan tentu orang yang kedua adalah orang yang tidak tahu berterima kasih ya. Nah ini filosofi langsung saya sadar dari pendeta Hendra Ray yang menginjili Cungpo hampir 30 tahun begitu. Nah, jadi saya kutip peribahasanya yang memang dia bikin satu buku. Nah secara singkat ya, for your information, Hendra Ray itu salah satu pendeta misi di GII Hoi Im Tong. Nah dia itu terkenal dengan pelayanan misinya yang begitu luar biasa. Salah satunya nih, dia dilempar, maksudnya dikirim ke Cungpo situ di dekat perbatasan yang dingin-dingin itu begitu ya. Kazakhstan apa-apa gitulah, yang dekat pinggiran Cina begitu. Jadi dingin sekali begitu. Nah dia sama istrinya sama anaknya selama hampir 30 tahun kalau nggak salah ya. Itu nggak ada apa-apa, dari nggak bisa ngomong Mandarin sampai bisa ngomong Mandarin sejago ini begitu. Nah dia merintis jemaat di sana. Jadi orang-orang susah di Cungpo itu dia datengin, terus dengan uang seadanya dia kumpul-kumpul, dia beliin susu, dia kasih. Karena di Cungpo situ nggak boleh penyebaran Injil, ketahuan langsung ditangkap, disiksa, dibunuh begitu. Tinggal nama pulang Indonesia. Nah ketika melihat akan kisah hidupnya seperti itu yang begitu setia kepada Tuhan, akhirnya dia kembali ke Indonesia. Pulang ke Bandung dikasih pelayanan di satu gembala gereja, terus dia tidak cocok kali di situ gitu ya. Difasilitasin satu Alphard, waktu itu Alphard 1,2 M. Dikasih langsung. Majelis Hoi Im Tong kan kayak kaya ya, sama kayak majelis di Kalam Kudus kayak kaya gitu ya. Nah ketika dia dikasih itu Alphard, apa yang terjadi saudara? Dia jual, dia kirim itu uangnya ke sana. Didengar lagi oleh majelisnya. Waduh Pak Hendra Ray, kenapa saya kasih kamu ini, itu kamu jual. Saya kasih lagi ya, satu lagi Alphard. Tapi terserah kamu mau jual atau enggak, tapi BPKB-nya saya tahan. Gitu. Lalu ya sudah Pak, kalau gitu nggak usah kasih saya, dia bilang. Percuma kasih saya nggak butuh kata dia. Yang ada ketika saya punya uang sedikit, otak saya pasti langsung kasih misi kata dia. Nah alhasil akhirnya GII bikinlah divisi misi, dia yang menjadi gembalanya dan pergi keliling dunia begitu dan dibiayain begitu. Nah saya sempat ikut, tapi karena muka saya muka kota begitu ya, tidak bisa nggak makan pempek begitu. Jadi saya tidak ikutan lagi. Cukup satu kali aja. Nah, saya izin sama Pak Agus, saya bilang nggak usah Pak, saya janganlah muka saya muka kota, saya nggak cocok lah gitu ya. Biar aja saya di mall-mall aja Pak gitu. Saya janganlah dikirim begitu-begitu gitu ya, karena saya adalah gembala, hati saya di begitu aja. Saya bukan misi begitu ya. Nah itu menjadi perenungannya sehingga ia membuat buku saudara. Makanya filosofinya itu banyak sekali begitu dan begitu indah begitu ya. Nah ini sungguh menjadi perenungan buat kita sesuai dengan
kitab Mazmur ini yang berbicara tentang karena Daud waktu itu merasa susah dan ketika ia diperlakukan dengan tidak adil oleh Raja Saul, dan pada saat ia dikejar-kejar, nama baiknya dirusak, bahkan rumah tangganya dihancurkan, bahkan keluarganya menjadi pelarian di negeri orang. Di dalam kesemuanya itu Daud ingat siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia tahu betul bahwa tanpa anugerah pertolongan Tuhan ia akan mati dan tidak menjadi apa-apa. Nah, Daud sangat menyadari saudara, kisah hidup Daud ini bahwa ia telah diselamatkan Tuhan itu diubah menjadi nyanyian dan puisi yang begitu indah seperti yang kita naikkan hari ini gitu ya. Secara mendalam di dalam gambaran-gambaran yang jelas dan nyata untuk dinyanyikan di dalam ibadah umat di bait Allah. Setiap kata yang dipilih dalam nyanyian itu begitu bermakna untuk mengungkapkan iman, kasih, pujian Daud kepada Tuhan. Dan sebagai pujian serta ungkapan syukur Daud atas karya terbesar Tuhan telah menyelamatkan kehidupannya. Nah, oleh karenanya ketika kita baca Alkitab begitu ya, dengan banyaknya itu dari Kejadian sampai Wahyu ya, kitab Mazmur itu menjadi kitab yang memiliki ayat terbanyak begitu, terpanjang begitu. Jadi kalau nggak salah sampai 150 begitu pasal. Ya betul Pak Teo ya, 150 begitu. Paling banyak di antara pasal-pasal yang lain lah begitu ya. Nah, ayatnya mungkin ribuan begitu. Nah, jadi kalau bingung mau baca firman, buka aja Mazmur. Supaya kita mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak seperti kacang lupa kulit gitu ya. Yang akhirnya membuat kita itu jadi sombong begitu. Dan melupakan bahwa apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita miliki, semua itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya begitu ya. Jadi kalau kita lupa diri, maka Tuhan akan ambil begitu. Nah, cepat gitu, sat begitu ya. Nah, saya aja tidak merasa saya ada di sini gitu. Yang tadinya saya ada di Gepemri dengan kesederhanaan biasa gitu. Terus tiba-tiba datang ke sini begitu ya. Terus nanti sebentar lagi naik ke apartemen begitu. Waduh gitu ya. Cuman saya merasa gitu, saya tanya dulu lantai berapa gitu kan. Nah, karena pas kemarin saya di Kelapa Gading lantai 19 begitu ya. Di atas mallnya Kelapa Gading itu di atas Moy gitu ya. Jadi kalau tiap bangun tidur, wis kayak kita Tuhan gitu ya. Bangga sekali gitu. Nah, ini jangan tinggi-tinggi Pak gitu ya. Nanti sombong, jatuh lagi saya gitu ya. Jadi terkadang ketinggian itu membuat kita lupa diri saudara maksudnya gitu ya. Jadi jangan sampai ketika hidup kita sudah diberkati, hidup kita sudah lebih baik dari sebelumnya, kita lupa gitu. Dan seakan-akan kita merasa bahwa apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita miliki itu atas kemampuan kita, kehebatan kita, kekuatan kita. Nah, itu Tuhan gak suka gitu saudara. Itu yang dimaksud Tuhan, ada keadilan di situ. Tuhan akan gampang sekali untuk membuat kita jatuh begitu ya. Nah, Daud dia tidak seperti itu. Daud adalah orang yang tahu berterima kasih. Daud adalah orang yang mengingat siapa Tuhan yang menjadi perisai akan kehidupannya. Daud mengingat bahwa dia terlepas dari bala tentara Saul itu, dia diselamatkan, dia ditolong begitu, dan sampai akhirnya di endingnya dia menjadi raja atas bangsa Israel begitu ya, yang begitu terkenal. Nah, dia mengingat Tuhan yang melihat dia, Tuhan yang menyelamatkan dia, dan Tuhan pula yang membuatnya berhasil. Oleh karena itu saudara, kita sebagai orang percaya haruslah memiliki sikap yang tahu bersyukur. Dengan kata lain adalah tahu berterima kasih kepada siapa yang telah memelihara, menjaga, bahkan memberkati kehidupan kita. Ialah Tuhan yang menjadi sumber ucapan syukur kita, gitu ya. Jadi jangan pernah melupakan itu. Nah, ini ada sebuah cuplikan video ya saudara. Video ini menggambarkan tentang seorang pawang singa gitu, yang memelihara singanya dari kecil, dan ketika singa itu sudah cukup dewasa akhirnya dilepas ke habitat yang emang seharusnya gitu ya, untuk dia bertumbuh kembang. Nah, satu waktu mereka berjumpa kembali begitu. Nah, ketika dia berjumpa kembali, sang singa itu melihat pawang itu sembari memperhatikan dengan sungguh-sungguh
seakan-akan kalau orang biasa kayak kita melihat singa begitu ya, pasti takut begitu kan. Dan tanpa dia merasa khawatir dan takut, dengan yakin singa itu akhirnya mendekat begitu. Dan seakan-akan tuh ingin memeluknya dan mengatakan terima kasih begitu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, itulah yang dikatakan di dalam Nabi Yesaya 1 ayat yang ketiga, bahwa lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Dikatakan bahwa bangsa Israel yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mereka memang sering memberikan akan persembahan, tetapi sebatas ritual semata. Ritual adalah bagaimana seseorang itu hidup di hadapan Tuhan. Akan tetapi yang Tuhan mau adalah bentuk ucapan syukur itu perubahan hidup. Menaati firman Tuhan dan melayani Tuhan sebagai tindakan nyata yang memuliakan nama Tuhan. Ayat ini sangat relate dengan kita masa kini, saudara. Di mana kita diajarkan untuk tahu berterima kasih. Atau dengan kata lain mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ada pun dengan apa kita mengucap syukur. Charles, seorang pendeta terkenal lah begitu ya, di abad lama lah ya. Itu namanya Charles Spurgeon ya. Dia katakan bahwa itu arti Indonesianya ya. Gratitude always bring a longing to serve God begitu. Yang artinya adalah rasa syukur yang sejati selalu membawa kerinduan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita bersyukur sama Tuhan, tentu pasti ada buahnya gitu ya. Nah, buahnya itu apa? Selain pertobatan, tentu kita akan rindu untuk melayani Tuhan gitu. Nah, Sabtu kemarin saya diberi kesempatan untuk sampaikan materi di kelas katekisasi ya. Di kelas itu ada beberapa jemaat kita yang belajar. Nah, lalu saya sampaikan tentang keselamatan. Berbicara tentang doktrin keselamatan itu punya 5 sola gitu ya. Sola scriptura, sola fide, sola Christus, sola Christus, sola gratia gitu ya, dan soli deo gloria. Nah, setelah itu saya kasih satu catatan begitu untuk mereka merefleksikan apa yang mereka dapat. Nah, lalu mereka bertanya, contoh kalau misalnya kita sudah terima Tuhan, sudah bertobat, tapi kita masih hidupnya biasa-biasa aja gitu. On off gitu kan, lama-lama off begitu. Apakah itu menyelamatkan hidup saya, katanya? Itu kita bisa diselamatkan hanya modal percaya aja gitu kan, karena iman biji sesawi Kalam Kudus pindah gitu kan. Terus saya cuma bilang dengan hikmat Tuhan tentunya gitu ya. Kalau orang sudah bertobat, pasti akan melahirkan buah. Buahnya adalah pengakuan dosa, mengakui, menyadari keterbatasan kita, kelemahan kita, kebodohan kita, ketidakberdayaan kita, memohon belas kasih Tuhan yang sudah mengampuni kita. Nah, lalu dari situ dia lahir buah. Untuk kita tuh kayak kamsya ya Tuhan kayak gitu. Kalau hari ini kan orang kasih kita makan enak misalnya begitu, atau jemput kita, ajak kita jalan-jalan, pasti kita kan kamsya ya Pak, kamsya gitu ya. Pasti begitu kan gitu. Nah, tentu kita akan melakukan sesuatu untuk menghormati orang itu. Nah, sama ketika Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, mati di kayu salib gitu ya. Tebus dosa kita. Yang kita tadinya tidak berdaya, berdosa, yang akan mati masuk neraka begitu. Tapi Tuhan dengan kasih anugerahnya datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya, darahnya tercurah, dagingnya tercabik-cabik untuk menebus dosa kita. Masa iya ketika ditawarin pelayanan, nanti dulu lah Pak, sibuk Pak, gitu ya.
Ketika ditawarin untuk datang doa gitu ya, jemaatnya ribuan gitu ya, saya jadi operator di doa gitu, saya selalu memantau yang zoomnya nggak ada gitu ya. Jemaatnya 300, yang datang 30, nggak tahu berapa persen begitu kan. Yang ada lu lagi gitu. Jadi ini satu kewajiban saya sebagai hamba Tuhan. Kalau pulang ini mau dihujat nggak apa-apa. Itu daripada saya dihujat oleh Tuhan gitu ya. Karena itu tugas hamba Tuhan. Untuk mengingatkan, menegur, menasehati jemaat. Kenapa? Karena kalau kita cuma dikasih makan di hari Minggu aja, every day kita bergaul dengan dunia, yang ada kita terkontaminasi. Dan nanti ketika kita punya problem, punya pergumulan datang, Pak Sam, Pak Theo, Bu Rida, contoh Jimmy, aduh saya salah langkah, aduh rugi nih, aduh em-eman gitu kan, tiaw-tiawan begitu, aduh si heto ayah gitu, terlambat begitu. Nah, ketika kita lagi oke-oke aja, datanglah begitu. Nah, sehingga ketika kita ada pergumulan, ada kesulitan, kita itu merasa bahwa Tuhan yang akan memimpin kita, Tuhan yang akan menolong kita begitu. Jadi kan nggak susah gitu kan. Saudara nggak bisa datang ke sini, nggak apa-apa, saya jemput. Siapin aja Alphard. Masa mau naik Luxio gitu, ya? Kan rumahnya dekat-dekat, ya. Datanglah, saya sudah siapin itu kursi, saya suruh OB-nya banyakin. Pak, tapi biasa ini Pak, enggak 50 gitu kan. Pak, nanti nih saya yang beresin. Kenapa? Beriman saudara ya. Nah, saya menghimbau untuk kita tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Jadi Rabu ini ya, di Zoom-nya 200 ya. Kan tinggal tiam-tiam manis di rumah gitu kan, setel di TV via itu kan, sekarang TV udah Android semua gitu kan, tinggal setel aja kan, keren gitu, jebret begitu, udah nyanyi gitu, berdoa ya berdoa, sehingga kursi-kursi ini penuh begitu, sehingga apa yang kita inginkan untuk memuliakan Tuhan melalui pujian, penyembahan dan pelayanan kita itu semua diberkati begitu saudara. Ketika kita mengalami pergumulan, kita tidak hanya di hari Minggu gitu. Nah, kalau makan nih, masa Minggu doang? Senin, Selasa sampai Sabtu nggak makan capcay? Nggak mungkin kan begitu. Nah, masa puasa Senin sampai Sabtu, Minggu baru hocia begitu ya, makan sekbah? Kan nggak begitu. Nah, yang ada setiap hari jasmani kita butuh makan, butuh asupan, demikian juga rohani kita gitu. Rohani kita juga butuh makan. Nah, untuk apa? Untuk kekekalan nanti kita nabung, ya nabung di samcan ini gitu ya. Nah, ini saya selama di sini sudah diet nih, cuman makan pempek aja gitu ya, nggak makan yang lain-lain gitu. Jas sudah nggak muat soalnya. Ya. Menahan diri, saudara. Untuk apa? Untuk kita itu lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Saya usianya udah sama seperti ulang tahun gereja ini. Jadi kalau gereja ini ulang tahun, saya ulang tahun gitu ya. Nah, saya tidak pernah berpikir saya sampai kayak papa saya 77 gitu, mama saya begitu ya. Cicap poicap begitu ya. Walaupun generasi saya panjang umur semua gitu. Tapi hidup di dunia ini capek saudara begitu. Lebih baik cepat pulang aja ke sorga gitu ya. Happy dengan Tuhan. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri kita dengan ucapan syukur, dengan tindakan nyata. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan gitu. Melalui apa? Melalui peribadatan. Makanya di dalam firman-Nya dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar sana begitu. Nah, ketika mereka menghadapi pergumulan, tentu mereka pasti akan rapuh. Nah, ketika mereka rapuh, yang ada loncat gitu, bunuh diri begitu kan, nggak kuat gitu, karena rapuh. Yang ada setiap hari diberi makannya itu kedagingan, ketika nggak makan gitu kan lapar, ujung-ujung mencuri, korupsi gitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa anak surf gitu. Mau jadi apa? Jadi orang korupsi aja kok, banyak uangnya gitu dah. Bener-bener ya. Nah, jadi seperti itu saudara. Kita harus mengisi juga nih kerohaniannya. Baru kita bisa seperti Daud, tahu berterima kasih, tahu bersyukur begitu kan, atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita gitu ya.
Maka bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mengasihi Tuhan jika kita, mana nih? Jika kita dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan akan cinta kasih Tuhan yang besar itu telah memelihara dan bahkan memberkati hidup kita. Maka kita pasti akan bisa dengan mudah mengucap syukur. Tidak hanya perkataan saja, melainkan ucapan syukur itu ditunjukkan dengan perubahan hidup kita yang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Dengan menaatinya dan mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan gitu ya. Marilah saudara kita menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan dengan menaati firman-Nya dan melayani Tuhan. Begitu. Jadi melayani Tuhan itu tidak hanya WL singer jadi cuantau begitu, jadi musik dari pendeta. Enggak begitu ya. Bisa di belakang layar saudara lihat yang ada di sini semua. Ini orang-orang di belakang layar gitu bisa ada di sini ya. Yang tidak terlihat itu melayani Tuhan. Dengan harta kalian, dengan kemampuan, pikiran, kepandaian dan semuanya. Jadilah gereja ini gitu ya, di ini mahal ini saudara ya. Itu orang-orang di belakang layar yang mengasihi Tuhan, dengan hartanya dia melayani Tuhan. Jadi kalau saudara nggak bisa juga contoh begitu, saya nggak bisa apa-apa contoh begitu ya. Nah, di sini ada Pak PLT Barus ya, walaupun beliau masih dalam proses pemulihan, tapi dengan terbata-batanya, walaupun tangannya ada digendong adik kecil ini, tangannya Pak, dia tetap bisa datang kalau dia sehat, datang ibadah doa. Itu juga menjadi satu bentuk dia mengekspresikan bagaimana Tuhan menolong hidupnya, Tuhan memberkati hidupnya. Contoh ya Pak ya, maaf ya Pak, Toi Puji Pak. Contoh ya. Maksud saya adalah ketika keterbatasan kita sekalipun kita tidak bisa apa-apa. Nggak mungkin saudara. Saya terpanggil jadi hamba Tuhan pun saya begitu dengan Tuhan. Saya negosiasi gitu. Enggak lah Tuhan, pilih orang lain aja lah, jangan saya lah Tuhan. Gitu ya. Saya mau jadi pengusaha aja Tuhan. Saya mau naik Mercy Tuhan. Saya nggak mau Tuhan naik Luxio. Tapi nggak bisa saudara. Kalau Tuhan sudah pilih, ya sudah. Nah akhirnya apa saudara? Ya itu. Tuhan katakan engkau mampu, engkau bisa begitu. Sekalipun gak bisa apa-apa, kan bisa jadi asyir. Gak bisa juga, udah diam-diam aja di rumah, ikutin Zoom doa aja. Terus berdoa, sudah doain aja cuantaunya, musenya, majelisnya, jemaatnya, gerejanya. Doakan saja, itu pun sudah melayani Tuhan. Nah ya, saya kasih sedikit bocoran ya. Kenapa GBI karismatik itu mereka bisa on fire, bisa rame sekali buka gitu. Bukan karena mereka hantu Chen begitu. Betul dia hantu Chen. Ya semua fasilitas dilengkapi. Tapi ada satu yang mereka tidak pernah tinggalkan begitu. Kenapa? Kalau kita datang, Bapak saudara-saudara, tapi saya nggak suruh datang ke situ ya. Datang aja ke Alam Kudus ya. Nah kalau kita ikut ibadah ya, karena saya waktu itu pernah ikut itu ke CK7 ya. Itu jam 5 subuh, pendetanya itu Pak Yanto Simko Putra itu, dokter itu udah ada di depan pintu itu nyalamin jemaat satu-satu gitu. Nah, waktu itu saya pernah tinggal di Permata Hijau begitu ya. Nah dia ada di komplek itu gitu. Saya sembari jalan-jalan pagi gitu, saya datang ibadah dan itu sejuk sekali. Nah jam 5 pagi, jam 6 selesai udah pulang begitu. Setiap hari Senin sampai Minggu. Nah, itu kekuatan mereka. Mereka punya mesbah doa, mereka punya doa. Lagi ibadah begini, dia ada ruangan khusus satu. Semuanya isinya pendoa-pendoa syafaat, mendoakan lancar ibadah itu dari awal sampai akhir. Doa aja dia kerjanya di situ. Jadi kalau kita masuk buka pintunya kan, saya kan suka kemana-mana gitu. Saya lihat, gitu kan. Kayaknya auranya kuat sekali begitu. Ada Roh Kudus di sana gitu kan. Mereka kan gitu, dijamah Roh Kudus gitu. Tapi betul gitu. Yang ada mereka tidak terganggu. Orang mau masuk, mau lihat. Pokoknya dia berdoa, Tuhan berkati ibadah ini boleh berjalan dari awal sampai akhir. Tuhan berkati hamba Tuhan, berkati jemaat. Satu-satu didoain. Setiap hari, saudara. Makanya gak heran kalau kekuatan mereka jauh lebih besar, lebih dahsyat. Karena dia gak pakai kekuatan dia. Dia pakai kekuatan daripada Tuhan. Tuhan yang memimpin, menolong dan menyertai dan bahkan memberkati ibadah mereka. Begitu. Nah itu juga yang menjadi kerinduan saya ketika saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya selalu
berusaha untuk mendoakan. Hari ini saya dipercaya untuk mengembalakan domba-domba di Surf dan juga di Hawaii. Every day saya mendoakan mereka. Karena itu menjadi bagian saya sebagai pembina dan juga sebagai gembalanya begitu. Dan tanpa mereka tahu dan tanpa saya harus tahu namanya, ya saya sebut aja semuanya begitu. Yang ada di otak saya begitu. Saya doakan Bapak Ibu, saya doakan juga gitu ya. Karena kalau nggak ada Bapak Ibu Saudara, saya nggak ada di sini gitu ya. Mungkin saya masih di season gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan perkara hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Tuhan merindukan setiap kita itu untuk mengingat akan kebaikan Tuhan dari mana kita ada. Jadi kalau hari ini hidup kita diberkati, ingatlah Tuhan. Layanilah Tuhan. Amin. Amin ya. Saya nggak enak nih ya, semua sampai ya contoh gitu ya, kena loh ya. Oke, sebagai penutup ya, seperti pujian tadi, ini namanya pujian Give Thanks tadi yang tadi kita nyanyi gitu ya. Nah ini namanya adalah Henry Smith. Henry Smith ini sama seperti jemaat biasa. Di sebuah gereja di Inggris dan seluruh aktivitas ibadahnya itu seperti umumnya orang gitu ya. Dia juga adalah orang yang mengasihi Tuhan begitu. Nah satu waktu Henry Smith ini dia memang sudah biasa gitu buat lagu tapi nggak dipublikasikan begitu. Nah satu waktu si Henry Smith ini merasa kecewa gitu terhadap hidupnya. Dia lulus dari salah satu university di Inggris itu dengan hasil yang cukup baik. Nah di Inggris, di Eropa itu negara-negara maju itu pasti memikirkan akan kebaikan buat masyarakatnya gitu ya. Dan Indonesia sebentar lagi ke arah sana. Kan kita udah makan gratis kan gitu ya. Internet aja belum gratis ya. Nah seperti itu. Nah ketika dia lulus, dia melamar di dalam satu pekerjaan begitu ya. Dia tidak diterima saudara. Dan dia merasa bahwa kenapa? This is my country. Biasanya memikirkan akan orang-orang atau memikirkan kesejahteraan jemaatnya, kesejahteraan masyarakatnya yang tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan begitu. Kenapa aku sudah sekeliling interview begitu nggak diterima-terima begitu? Dia kecewa terhadap Tuhan, dia kecewa terhadap apa yang sudah dia miliki. Nah ternyata saudara dia itu menderita diabetes berat begitu. Nah mungkin hal ini juga yang dideteksi ketika dia ketemu HRD kan sudah dianalisa gitu. Aduh kayaknya nggak bisa kerja lama nih gitu, nanti biaya berobat aja gitu ya udah ditolak gitu kan. Nah dia menyadari bahwa saya ternyata tidak diterima itu karena saya sakit gitu. Dan akhirnya membuat dia buta total begitu. Jadi buta dia. Nah untungnya dia bisa main musik dan dia sering membuat lagu-lagu. Nah salah satu lagunya itu yang tadi kita nyanyikan, Give Thanks gitu. Nah tepatnya ketika lagi khotbah begini dia baru datang tuh ke gereja gitu kan. Pas dia datang pendeta lagi khotbah gitu. Khotbahnya itu membuat dia tuh merasa bahwa oh iya ya selama ini aku kurang bersyukur sama Tuhan begitu. Karena pendeta bilang bahwa Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengasihi kita. Kenapa kita menyerah kepada kasih Tuhan? Oleh karena keterbatasan kita, kelemahan kita, kesakitan kita, pergumulan kita, kesulitan hidup kita. Kenapa kita menyerah? Tuhan aja gak pernah menyerah sama kita. Tuhan gak pernah menyerah untuk memberkati hidup kita. Tuhan gak pernah menyerah melepaskan tangannya yang kuat itu untuk selalu mendampingi kita, memegang kita, menuntun kita, melingkupi kita, dan bahkan memberkati hidup kita. Nah masa kita lelah? Nah ketika dia mendengar khotbah itu hatinya tergerak, tersentuh dan dia menyadari bahwa iya ya aku bersalah, aku sombong, aku lupa diri bahwa aku ada hari ini semua karena Tuhan. Nah saudara kalimat itu sangat mengejutkan dirinya, oleh karena itu ucapan syukur yang tiada henti yang dinaikkan oleh Henry Smith ini menjadi satu ubahan musik yang begitu memberkati kita seperti pagi tadi gitu ya. Jadi kita semua sudah nyanyikan gitu, yaitu Give Thanks begitu ya. Give Thanks itu dia nyatakan bahwa ucapan syukurnya kepada Tuhan, mengingat betapa baiknya Tuhan itu sekalipun dia tidak berdaya. Nah saudara, ketika kita menyanyikan bagian refnya itu, jujur saya tadi di situ merinding-merinding saudara. Tentu karena saya tidak biasa nangis gitu ya, WL kita nangis-nangis gitu ya. Kalau mau nangis, nangis gitu. Begitu kalau kita apalagi mau pasca gitu ya, mengingat akan karya kematian Tuhan itu,
membayar dosa kita dengan dengan darahnya yang begitu mahal. Masa iya kita melupakan dia, begitu ya. Dikatakan bahwa let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Gitu. Di saat aku lemah, aku menjadi kuat. Di saat aku merasa miskin, Tuhan yang kaya itu memberikan kekayaan buat hidupku. Jadi hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena Allah yang telah melakukan di dalam kehidupan kita jauh melampaui dari apapun yang kita bayangkan. Tuhan itu berkuasa, berdaulat atas hidup kita, saudara. Oleh karenanya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita, mengkoreksi kita, dan menegur kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mungkin mengingatkan kami, menegur kami, untuk kami mengingat Tuhan dari mana kami ada. Tentu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Jika hari ini Tuhan kami boleh duduk bersama merayakan akan peribadatan kami, semua semata-mata karena anugerah Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, nafas kehidupan, kesehatan. Sehingga layaklah untuk kami boleh mengucap syukur dengan apa yang kami miliki sebagai bentuk ungkapan hati kami bersyukur atas pimpinan, penyertaan, dan kuat kuasa Tuhan boleh melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dengan ucapan syukur yang lahir dari hidup kami. Sehingga banyak orang boleh terberkati atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Jimmy Julius yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, juga kepada seluruh penata layan yang sudah melayani hari ini. Biar kiranya Tuhan yang menyempurnakan dan memberkati setiap pelayanan yang sudah kita lakukan bersama-sama. Mohon perhatian dari jemaat sekalian bahwa kebaktian umum minggu depan tanggal 30 Maret 2025 hanya akan berlangsung 1 kali pada pukul 8 pagi. Kebaktian umum kedua akan digabungkan dengan kebaktian umum yang pertama, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Triawan Wicaksono. Kiranya ini menjadi perhatian bagi jemaat sekalian, dan mari kita bersama-sama dengan keluarga kita mempersiapkan diri untuk datang di dalam ibadah minggu depan, serta mendoakan bagi para hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani minggu depan. Kami mengundang dan mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama datang dan berdoa setiap hari Rabu malam pada pukul 19.30 sampai dengan 20.30 bertempat di aula sekolah minggu. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, menyatukan iman sebagai anggota tubuh Kristus. Kita bisa bersama-sama berdoa bagi gereja kita, bagi pergumulan jemaat, bagi para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan bagi bangsa dan negara ini. Bagi jemaat yang tidak memungkinkan datang secara onsite, bisa mengikuti doa ini lewat online, yaitu melalui Zoom meeting. Hari ini Pendeta Samuel Manaransyah sedang pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus, Pos Pelayanan Pangkal Pinang. Biar kiranya jemaat sekalian dapat mendoakan dan mengetahuinya. Shalom Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui, gereja kita akan melaksanakan retret keluarga bertemakan Reconnecting with God pada tanggal 1 sampai 3 Mei 2025. Total jemaat yang sudah mendaftar sampai saat ini adalah sebanyak 110 jemaat. Dan berikut adalah gambaran besar kondisi dana dari retret kami. Total pengeluaran yang dibutuhkan untuk kegiatan retret ini adalah sebesar 129 juta sekian, dan dana yang terkumpul sampai pada saat ini adalah sebesar 79 juta sekian. Dan kami masih membutuhkan dana sebesar 50 juta sekian. Dan berikut adalah rincian dari total pengeluaran kegiatan retret kami.
Dan berikut adalah rincian dana yang sudah terkumpul sampai pada saat ini. Jika ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk kegiatan retret ini, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui rekening gereja dengan kode 25. Dan kami juga masih membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin mendaftar. Demikian informasi retret ini, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Oke. Halo semuanya. Pada tanggal 17 Mei kita akan ada badminton yang terbuka untuk semua jemaat. Tempatnya ada di sini, jamnya pun ada di sini. Bagi kalian yang mau join, dapat hubungi nomor di bawah ini. Mau tahu orangnya yang mana? Ini orangnya Stephanie aka Mama. See you. Shalom Bapak Ibu dan orang tua sekalian. Dalam rangka memperingati Jumat Agung, Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru akan mengadakan acara khusus untuk anak-anak dengan tema God So Love Me. Pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 pukul 11.30 hingga selesai. Dalam acara ini anak-anak akan diajak untuk mengenang perjalanan Yesus menuju kayu salib melalui napak tilas Via Dolorosa, sehingga mereka dapat memahami dan merasakan betapa besar kasih Tuhan bagi kita semua. Kami berharap Bapak Ibu dapat mendorong dan mendukung anak-anak untuk ikut serta dalam acara ini, agar mereka semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, maka karyawan gereja akan libur dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 4 April 2025. Kiranya jemaat sekalian dapat mengetahuinya dan mendoakan bagi karyawan kita yang akan pulang ke rumah keluarga mereka di kampung halamannya. Demikianlah warta gereja hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu hal yang boleh saya sampaikan bahwa orang yang bahagialah orang yang sudah menemukan dan menerima cinta atau kasih sejati. Orang yang sudah menerima kasih cinta sejati tidak sulit baginya untuk bersyukur. Kita semua orang-orang yang sudah menerima cinta itu dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka dari itu kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan lewat rupiah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita siapkan persembahan kita kepada para petugas, boleh dipersilakan. Kita akan memberikan pujian ini, ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus aku bernyanyi.
izinkan aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selama, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Walaupun kami terkadang melupakan Tuhan oleh karena kesibukan kami. Walaupun terkadang kami lari dari hadapan Tuhan ketika kami menghadapi masalah kehidupan. Tetapi karena Tuhan baik, tidak pernah Tuhan meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih sejati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa buat persembahan anak-anak Tuhan yang telah dikumpulkan pada saat ini. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Engkau dan dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan berkati lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada Tuhan. Majelis di tempat ini diberkati Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengelola setiap persembahan di tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Engkau ya Tuhan yang memberkati kami. Mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri pujian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Dan nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Theophilus. Sebelum kami berpisah satu sama lain, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang beribadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan, Kau mengenal dan mengerti pergumulan mereka. Biarlah mereka pulang membawa anugerah Allah yang cukup, membawa kasih karunia Allah yang cukup. Mereka mengalami pemulihan-pemulihan dalam kesehatan, dalam keluarga, pekerjaan, dan dimanapun mereka berada sepanjang minggu ini, Tuhan menyertai, melindungi, Tuhan menjaga. Apa yang menjadi kekurangan mereka cukupkan, apa yang menjadi kebutuhan mereka sediakan. Dan sekarang ya Tuhan, kami bersama-sama menengadahkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Curahkanlah atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menjawab Engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau dimanapun engkau berada. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari surga dan disokongnya engkau dari tempat kudusnya. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan diingatnya segala ibadahmu. Biar kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera Kristus melimpah-limpah sekarang dan selama-lamanya. Amin.